Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatahullah dari kelas 11 TKJA nomor absen 22. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram VoIP. Sebelum ke lebih dalam lagi, kita harus mengenal tentang VoIP. Yang pertama adalah pengertian VoIP. VoIP sendiri adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol ini adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media jaringan baik internet maupun internet. Fungsi dari VoIP sendiri yang pertama adalah signaling, yang berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. Kedua ada call in connect atau disconnect. Call connect atau disconnect ini berfungsi sebagai memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutuskan panggilan. Ketiga ada database service. Database service ini berfungsi dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju dan sebagai penerjemah alat yang digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Keempat, ada codec operation. Codec operation ini berfungsi sebagai coder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data atau sebaliknya. Berikutnya, ada jenis protokol yang ada pada VoIP. Yang pertama adalah H.323. Kedua, Media Gateway Control Protocol atau yang disingkat dengan MGCP. Ketiga, Session Initiation Protocol atau yang disingkat sebagai SIP. Keempat, ada Real Time Transfer Protocol atau yang biasa disebut atau disingkat FTP. Kelima, ada Session Description Protocol atau yang disingkat dengan SDP. Keenam, ada Inter Asterisk Exchange atau yang disingkat dengan IAX. Berikutnya ada kebutuhan VoIP. Kebutuhan perangkat yang dibutuhkan untuk membangun VoIP. Yang pertama inilah adalah hub. Hub sendiri adalah sebuah alat jaringan komputer sebagai sentral atau pusat untuk membagi koneksi yang saling terhubung dengan port-port lainnya untuk dapat mengoneksikan sebuah komputer satu dengan komputer lainnya. Ini adalah tampilan hub seperti inilah, dengan banyak port-port seperti router tapi beda lagi. Kedua ada router. Router ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Dengan adanya router ini, maka sebuah protokol dapat di-sharing kepada perangkat jaringan lainnya. Ketiga ini ada modem. Modem ini merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line atau yang biasa disebut ADSL modem, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga, telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik ini maksudnya bahwa data yang ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu ke sisi lainnya. Yang terakhir, perangkat yang dibutuhkan VoIP ini adalah IP phone. IP phone ini adalah konsep dasar penggunaan circuit switching, yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Kita langsung ke bentuk diagram VoIP aja. Ini ada diagram VoIP. Berikut ini adalah diagram VoIP. Proses kerjanya. Yang pertama, komputer client 1 medial komputer client 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. Yang kedua, komputer client 2 menerima panggilan dari komputer client 1. Ketiga, mikrofon komputer client 1 menangkap gelombang suara dari user 1. 4. Gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. Kelima, kemudian akan dikirimkan ke server IPBX melalui hub. 6.
Setelah itu akan diteruskan ke komputer klien. 2 melebihi hub juga. 7. Ini terakhir, paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker dan walk to VoIP. Nah, menurut kesimpulan saya, untuk biaya yang dikeluarkan lebih rendah VoIP ini dan komunikasi jarak jauh dengan 2 lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Saran saya, dalam penggunaan VoIP terhadap oleh internet, maka diharapkan pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur jaringan internet di Indonesia. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.